pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi keempat ya, yaitu materi mengenai IP address atau alamat IP ya. IP itu Internet Protocol, address itu alamat. Jadi kita akan bicara mengenai bagaimana cara mengatur alamat untuk di dalam IP ya. Ya, jadi alamat untuk komputer lah. Jadi kita bicara mengenai pengalamatan komputer di dalam jaringan komputer, bisa disebut dengan IP address ya. Ya, karena saat ini protokol yang umum ya digunakan di dalam jaringan komputer adalah protokol TCP/IP, otomatis kemudian ini dinamakan sebagai IP address. Jadi IP address ini adalah konsep yang tidak terpisahkan dari TCP/IP ya, atau internet, karena ini ya yang kemudian akan menjadi faktor yang sangat kritis ya di dalam membuat jaringan. Jadi tidak akan ada jaringan komputer tanpa adanya alamat IP ya, seperti itu ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut belajar bagaimana konfigurasi jaringan, bagaimana memahami membuat jaringan, maka hal yang pertama harus kita pahami setelah kita memahami konsepnya itu adalah kita harus paham apa itu IP address ya, seperti itu. Oke, nah IP address itu alamat ya, alamat IP itu ibaratnya gini, kalau di dalam kehidupan manusia ya, misalkan kita akan mengirim sesuatu kepada teman kita atau kepada saudara atau siapapun itu, maka sebelum kita mengirim sesuatu itu, maka kita harus tahu dulu kan kemana kita harus mengirimnya kan. Kalau kita mengirim surat misalkan, pasti surat itu kan ada di dalam surat itu akan kita cantumkan alamatnya kan. Alamatnya misalkan di Kota Tasik, di Kecamatan Sideng, misalkan kode posnya 46126 misalkan, seperti itu ya. Itu ada alamat. Tanpa adanya alamat yang jelas, ya biasanya kalau di dalam alamat surat itu dituliskan dengan yang namanya IP address ya, maka kita tidak akan bisa, maka surat tersebut itu tidak akan pernah bisa sampai, ya kan? Ada kemungkinan akan dikembalikan, seperti itu ya. Kalau misalkan kita ngirim paket, kalau sekarang kan sering ya pengiriman paket, katakanlah dari marketplace, seperti itu ya. Nah, kalau alamatnya tidak jelas, maka dia tidak akan bisa sampai. Nah, hal yang sama juga berlaku di dalam konsep jaringan komputer. Jadi, jika komputer kita tidak memiliki alamat yang jelas, atau alamat komputer akan kita juga tidak jelas alamatnya gimana, maka kita tidak akan bisa mengirimkan data ke komputer tersebut, karena tanpa ada alamat yang jelas, kemudian maka data tidak akan pernah sampai, seperti ya. Itu IP address ya. Jadi IP address itu merupakan dia unique address ya, atau alamat yang unik ya. Nah, unique artinya alamatnya itu hanya satu gitu kan. Jadi alamatnya itu hanya satu, sehingga si komputer itu tidak akan bingung kemana mengirim data kan, seperti ya. Itu jadi salah satu karakteristik dari IP address. Jika jaringan kita ingin bagus adalah dia harus unik. Jadi alamat itu harus unik ya. Tidak unik di sini artinya tidak boleh ada yang sama kan. Jadi hanya ada satu alamat, tidak boleh lebih dari satu alamat, seperti itu ya. Nah, kemudian si IP address ini atau alamat IP ini akan digunakan di dalam proses pengiriman data host to host ya. Jadi dari satu komputer ke komputer yang lain, itu yang harus dipahami ya. Makanya kemudian harus unik, karena kalau tidak unik maka bingung nyari host mana yang kemudian harus dicari host yang mana. Ketika ada dua atau lebih dari satu IP yang sama, maka akan kebingungan kan untuk kemana mengirimnya, seperti itu ya.
Nah kemudian setiap paket itu, jadi ketika misalkan kita mengirim data ya lewat jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP, maka setiap paket data itu akan memiliki address di dalam headernya. Dan address inilah yang kemudian akan dituju ya, seperti itu ya. Jadi address antara address komputer yang dituju dengan address yang ada dalam paket itu sama. Jadi ibaratnya kalau di dalam surat, kan di dalam surat itu kan suka ada alamatnya kan, alamat kemana tujuannya. Nah seperti itu di dalam paket juga sama, di dalam paket data yang dikirimkan di dalam TCP/IP juga sama, itu ada alamatnya. Alamat itulah yang kemudian yang akan menjamin si data itu sampai ke tempat tujuan, seperti itu ya. Nah IP address ini digunakan untuk routing ya. Artinya tahu routing itu rute ya, rute itu artinya jalan lah, seperti ya, routing. Jadi IP address digunakan untuk routing, untuk menentukan rute mana yang akan dilalui. Ibaratnya gini, ibaratnya kalau kita misalkan ada surat, atau ada paket lah, kalau zaman sekarang mungkin surat jarang ya. Kalau zaman sekarang pun lebih banyak paket ya. Dan sekarang seorang dari Tasik akan mengirim paket ke Jakarta. Kemudian di dalam alamat tujuannya itu dicantumkan nama kota Jakarta. Nah maka si kota Jakarta itu akan menjadikan dasar untuk jadi rute ya kan. Ketika misalkan di dalam paket itu terus Jakarta, maka si pengirim dari Tasik itu dia akan membuat rute jalan tuh ya dari Tasik, kemudian mungkin ke Bandung, kemudian baru ke Jakarta kan. Dia bukan tidak mungkin, tapi kecil kemungkinannya orang kemudian akan dari Tasik kemudian ke Malang dulu, baru ke Surabaya, setelah itu ke Cirebon, baru ke Jakarta. Itu kayaknya tidak akan mungkin. Kenapa? Karena itu rutenya memutar dan sangat jauh. Itu jadi alamat address juga itu sangat penting ya, karena dia akan digunakan untuk proses routing atau untuk menentukan jalan ya, seperti ya. Nah kemudian hal yang terkait dengan IP address adalah perangkat jaringan itu mencari IP address pada dasarnya dalam bentuk binary ya, tapi karena manusia lebih suka desimal maka digunakan desimal. Oleh karena itu kemudian diperlukan konversi binary ke desimal. Nanti akan kita lihat ya. Jadi kan selalu saya sampaikan bahwa ketika kita bicara komputer atau jaringan komputer, maka komputer itu berkomunikasi dengan angka binary ya, 0101 ya. Tapi 0101 sangat melelahkan bagi manusia. Manusia kan lebih senang bermain dengan angka desimal kan, 1 sampai 10. Makanya nanti akan kita lihat bahwa setiap IP address itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk angka desimal ya. Misalkan 192.168.192.168.2.100 misalkan seperti itu. Nah itu adalah IP address. Tetapi dalam komputer sendiri dia sebenarnya hanya memahami 0101. Karena itu kemudian ketika kita bicara IP address, maka sebenarnya di dalamnya itu ada proses konversi ya, binary ke desimal. Nanti akan kita lihat ya seperti apa prosesnya, seperti itu ya. IP address yang digunakan dalam protokol TCP/IP ya. Jadi IP address yang digunakan untuk jaringan komputer ini kasusnya kasus TCP/IP ya. Itu dia menggunakan 32 bit ya, alamat 32 bit ya. Artinya satu alamat itu terdiri dari 32 bit, seperti itu ya. Jadi ini alamat 32 bit. Nah ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada namanya network komponen sama host komponen. Jadi ini adalah 32 bit IP address ya. Jadi terbagi dua, ini ada namanya network bits dan host bits. Berarti kan jadi nanti ada 32 bits, berarti ada mungkin 32 bit artinya seperti ini ya. Maaf sebentar, saya buka dulu. Nah, berarti kan 32 bit seperti ini ya, 1001 itu 101 gitu aja ya.
Nah seperti ini ya, ini 32 bit ya, ada 32 bit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah 32 bit ya, ini saya cek ini 30 bit. Jadi sebenarnya IP address itu bentuknya seperti ini ya, untuk seperti ini, sebanyak 32 bit. Cuman tentunya kita sebagai manusia akan kesulitan kan untuk mengingat 32 bit angka yang terdiri pada 0 dan 1. Oke, nah kita kan ingatnya kan dalam bentuk ya, dalam bentuk apa, dalam bentuk angka desimal kan, makanya kemudian diperlukan sebuah konversi ya untuk membacanya. Tapi kalau di dalam komputer sendiri, inilah yang dibaca oleh komputer. Nah 32 bit ini dibagi dua ya, ada yang bagian network bit sama host bit. Ada yang 24 network bit, 8 host bit, ada yang 16 network bit, 16 host bit. Ada juga yang 8 network bit dan 24 host bit. Nah itu beda-beda ya, nanti tergantung penggunaannya seperti apa. Oke, nah di dalam konsep IP address, di dalam TCP IP dikenal yang namanya subnet mask ya, subnet mask. Jadi network komponen dengan host komponen itu dipisah oleh namanya mask ya. Jadi mask itu menunjukkan berapa banyak bit yang digunakan untuk network komponen dan sisanya untuk host. Oke, misalkan ada 24 bit mask, itu menunjukkan bahwa 24 bit pertama untuk network komponen dan 8 bit untuk host komponen ya. Jadi kalau ini kan 32, kalau 24 bit mask berarti 24 bitnya adalah network komponen, 8 bitnya untuk host. Kalau 16 bit mask berarti 16 untuk network komponen, 16 bit untuk host komponen, seperti itu ya. Nah itu ya. Nah jadi ini yang namanya mask nih, masa ini ya, ini mas bisa di sini tergantung berapa network bit yang digunakan. Tergantung tadi ya, untuk tergantung berapa network bit yang akan digunakan. Oke, ini penulisan IP address ya. Ini penulisan IP address, 32 bit address dibagi ke dalam 4 grup 8 bits ya, octet atau byte. Ya, octet ditulis dengan number 0 sampai dengan 25, kemudian dipisahkan dengan desimal, dipisahkan dengan periode. Contoh seperti ini ya. Ini 192, ini 168, 32, 10. Ini ya. Ini contoh IP address. Ini IP address yang biasa dipakai di LAN ya. 192, 168, 32, 10. Nah ini contoh beberapa contoh IP address ya. Pertama yang 24 bit mask. 24 bit mask berarti kalau 24 bit mask berarti 24 bit berupa network komponen, 8 bit berupa host komponen. Oke, contoh gini ya. Berarti ini 24 bit untuk yang network komponen, ini 8 bit untuk yang host komponen. Misalnya 192, 198, 32, 0, 192, 168, 22, 32, 1 ya, seterusnya ya. Sampai ke 255 ya, 0 sampai 255. Ini yang contoh 16 bit mask ya. 16 bit mask berarti 16 bit untuk jaringan network bit, 16 bit untuk host bit. Sama lah Pak, berarti dia terbagi dua ya, secara rata seperti itu. Nah, kalau kita bicara physical network, maka setiap physical segment memiliki logical IP network yang berbeda ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalkan kita punya gedung 1 dengan LAN 1, gedung 2 LAN 2, gedung 3 LAN 3, dan gedung 4 LAN 4. Jadi kita punya 4 gedung ya, 4 gudang di dalam area yang sama. Masing-masing gedung itu mereka punya jaringan yang sama. Mereka punya jaringan yang sendiri-sendiri ya. Nah, maka setiap jaringan itu dia memerlukan subnet yang berbeda-beda kan? Seperti itu ya.
Jadi kalau kita misalkan punya 4 jaringan yang berbeda, maka kita memerlukan sebuah subnet yang berbeda ya. Nanti akan kita pelajari ketika praktikum ya, bagaimana caranya kita membuat 4 jaringan komputer yang berbeda di 4 tempat gitu ya, dan bisa saling berhubungan. Nah, seperti itu. Berikut ini adalah rumus untuk penentuan jumlah host ya. Jadi kalau kita misalkan ingin membangun sebuah jaringan, kita kan akan merumuskan ya alamat IP apa yang akan digunakan, ya kan, seperti itu. Nah, sebelum membuat jaringan tersebut, nah kita harus dan kemudian menentukan alamat IP yang akan digunakan, maka kita perlu tahu dulu ya, kita perlu tahu dulu apakah kita akan menggunakan 8 host bit, 16 host bit, atau 24 host bit. Nah, untuk menentukannya kita harus cari tahu dulu berapa banyak komputer yang akan terhubung dengan jaringan yang akan kita bangun. Oke. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalau jika kita akan menggunakan alamat IP address ya, berupa 8 host bits, maka total host yang bisa dibuat adalah sebanyak 2/8 dikurangi 2, atau sebanyak 254 host. Oke. Nah, jika kita akan membuat 16 host bit, maka jumlah host yang bisa bergabung ya di dalam jaringan tersebut sebanyak 2/16 dikurangi 2, atau sebanyak 65.534 host. Nah, jika kita akan membuat alamat host ini itu sebanyak 24 host bit, maka total host yang bisa ditampung adalah sebanyak 2/14 dikurangi 2, atau sebesar 16 juta ya, 16.772.214 host. Oke. Jadi kalau kita akan menentukan alamat IP yang akan kita gunakan, maka terlebih dahulu kita harus bisa memperkirakan yang akan tergabung dalam jaringan kita itu ada berapa banyak. Umumnya kalau untuk alamat skala kecil biasanya kita akan menggunakan 8 host bit ya. Misalkan kita akan membuat jaringan LAN di kantor kita, biasanya kita akan menggunakan 8 host bit IP address ya. Kenapa? Karena memang yang biasanya juga yang akan tergabung dalam jaringan juga tidak akan lebih daripada 200 gitu ya. Ya, banyak faktor, salah satunya kan faktor bandwidth ya. Kalau misalkan jaringan kita yang terhubung adalah ribuan, itu kan akan memakan banyak bandwidth, sehingga biasanya jaringan komputer kita, terutama LAN ya, biasanya dibatasi sampai 254 host. Makanya kemudian digunakan IP address dengan karakteristik 8 host bit gitu ya. Oke. Nah, dengan adanya konsep tadi dia network bit sama host bit, maka kemudian timbullah konsep kelas IP ya. Jadi IP terbagi ke dalam beberapa kelas ya. Ada kelas A, ini kalau kelas A berarti dia network mesh-nya 8. Oke, ditulis dengan slash 8 atau 255.000. Contoh misalkan 100 sampai dengan 126.000. Totalnya ada 16.707.000 ya, seperti itu ya. Nah, kalau kelas B, ini network masknya adalah 16 bit ya, ditulis SS16 atau 255.255.00. Kelas B contoh misalkan ini ya, 128.000 sampai dengan 191.255.000. Oke. Nah, kalau kelas C, ini network masknya adalah 24 bit ya, ditulis S24 atau 25.25.25.25.0. Oke, contohnya misalkan 192.0.0.0 sampai dengan 223.225.225 ya. Maksimal adalah 25 host untuk setiap jaringan ya. Jadi kalau kita akan membuat jaringan kelas C, biasanya kita akan menampung sekitar 25 host, 254 host.
Nah, kalau di dalam apa ya, di dalam konsep pengembangan jaringan ya LAN, biasanya kita menggunakan kelas C ya. Kalau yang kelas B, kelas A itu biasanya kalau untuk yang WAN ya, yang jaringan yang sangat besar ya. Tapi kalau pengalaman saya, biasanya kita lebih banyak bermain di kelas C, karena di kelas C juga sudah cukup rumit ya. Apalagi kalau misalkan masuk kelas B dan kelas A, itu kan jumlahnya sangat besar ya. Tentunya routingnya juga akan sulit, kemudian membutuhkan perangkat juga yang berbeda ya dibandingkan dengan yang kelas C seperti itu ya. Jadi biasanya kalau Anda ingin membuat jaringan, terutama jaringan LAN, Anda cukup paham untuk yang kelas C aja. Oke, public address di public, jadi IP address itu kan ada public, ada private ya. Kalau yang public pertama digunakan untuk internet ya, digunakan untuk internet. Kemudian IP address harus terregistrasi ya, harus terdaftar. Oke, dimana daftarnya ada di ARIS atau IANA ya. Nah, public IP address ini dia di routing supaya dapat berkomunikasi secara global ya, seperti itu ya. Jadi IP address ini biasanya tidak gratis ya. Nah, Anda biasanya harus bayar ya, langganan. Saya contohkan ya. Saya misalkan sebentar ya. Saya misalkan punya ini saya punya server namanya esp.web.id. Oke, ini server yang saya miliki, saya sewa dari sebuah perusahaan. Nah, si server ini punya alamat 188.166.182.27. Nah, ini adalah IP public ya. Ini adalah IP public khusus untuk saya, dan saya kemudian tiap tahun harus bayar ya untuk langganannya seperti itu. Nah, IP ini IP public yang hanya satu di dunia. Oke. Ya, karena kalau ada lebih dari satu nanti akan membingungkan ya. Ini yang mana gitu seperti itu. Jadi IP-nya IP public yang unik dan hanya ada satu di dunia. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu namanya public IP address ya. Jadi ini dikeluarkan oleh, biasanya ada sebuah perusahaan yang memang mereka sudah registrasi duluan, kemudian mereka sudah bayar. Nah, kita biasanya sebagai pemilik, misalkan ingin membutuhkan IP address, biasanya kita langganan ke perusahaan tersebut. Kalau saya misalkan contoh langganan ke perusahaan Singapura ya, karena memang kebetulan mereka yang mengeluarkannya seperti itu ya. Jadi yang memiliki IP itu sebenarnya perusahaan Singapura. Nah, saya hanya menyewanya dan tiap tahun membayarnya supaya bisa menggunakan IP tersebut. Oke, ini IP public ya. Nah, ada juga IP private ya. IP private ini bisa digunakan tanpa perlu registrasi. Nah, tapi karena dia tidak registrasi, maka kemudian private address tidak bisa di routing ke internet. Oke. Jadi saya bisa aja membuat sebuah jaringan komputer ya. Saya kemudian menggunakan IP ini. Misalnya saya bikin jaringan komputer di kampus Untas, kemudian saya bikin IP-nya seperti ini. Bisa. Tetapi dia tidak bisa di routing ke internet. Kalau di routing pasti error. Kenapa? Karena di internet tuh ini sudah dimiliki oleh perusahaan Singapura. Oke. Ini sudah dimiliki oleh perusahaan Singapura, sehingga kalau saya bikin di Untas jaringan menggunakan IP ini bisa kalau untuk lokal, tetapi kalau untuk internet dia tidak akan bentrok lah. Oke, itu ya. Jadi private address tidak bisa di routing ke internet, hanya bisa untuk komunikasi di jaringan private-nya aja seperti itu ya. Karena ISP akan memblok private address ya. Jadi kalau saya misalkan bikin IP ini di jaringan lokal saya, maka IP ini akan akan diblok oleh ISP. Kenapa? Karena IP ini sudah dimiliki oleh pihak lain. Nah, range private address seperti ini ya. Untuk kelas A ini yang bisa digunakan, untuk kelas B ini yang digunakan. Nah, untuk kelas C ini yang bisa digunakan 192.168.00 dan sebagainya. Itu adalah
IP private address yang sudah ditentukan ya untuk bisa digunakan untuk di komputer. Jadi kita bisa misalkan, jadi kalau misalkan kita membuat jaringan kemudian kita membuat IP seperti ini, maka IP ini akan diblok oleh si IP ESP, jadi tidak akan bisa tidak akan bisa keluar ya, tidak akan bisa connect ke internet seperti itu. Address yang tadi sudah kita bahas ya, itu sebenarnya IP address yang versi 4 ya. Oke, jadi IP address itu ada dua tipe ya. Bentar. Ada yang IPv4 terus IPv6 ya. Ini artinya IP versi 4 sama IP versi 6. Nah, yang sudah tadi kita bahas adalah IP versi 4. Oke. Jadi ini adalah IP contoh ya, IP versi 4. Ini IP versi 4. Nah, sebenarnya selain IP versi 4 ada juga yang namanya IP versi 6. Oke. Nah, bedanya apa? Kalau IP versi 4 dia 32 bit. Nah, kalau IP versi 6 dia 128 bit. Otomatis total IP-nya banyak ya. Jadi kalau total IP yang bisa didapatkan dengan menggunakan IP version 6 adalah sebesar 2/128. Nah, saya sekitar berapa miliar gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, IP versi 6 ya. Seperti ini, lebih sulit dibaca dan lebih sulit untuk digunakan. Akibatnya kemudian IP version 6 walaupun secara teori dia mampu menghasilkan alamat IP yang banyak, kemudian tidak terlalu disukai ya oleh para praktisi. Oke. Tidak disukai oleh para praktisi, sehingga kemudian para praktisi walaupun secara teori ini lebih bagus ya, sebagai IP versi 4, tapi kemudian karena para praktisi jarang ada yang menggunakan, maka kemudian ini jangan digunakan gitu kan, seperti itu ya. Coba aja Anda misalkan membuka berbagai macam tutorial bagaimana cara membangun sebuah jaringan, itu rata-rata semua menggunakan IP versi 4. Oke, termasuk kita juga nanti ya ketika praktikum kita akan lebih banyak menggunakan IP versi 4. Oke, jadi walaupun IP versi 6 ini lebih bagus secara teori, tetapi karena para praktisi tidak familiar dan mungkin juga lebih sulit untuk digunakan, maka kemudian defaultnya sekarang yang digunakan adalah IP version 4. Tapi ini sebagai aja ya, ini sebagai pengetahuan aja ya, bahwa sebenarnya IP address itu ada dua ya, sebenarnya ada banyak, ada IP versi 1 sampai versi 10, tapi yang digunakan adalah IP versi 4 dan kemudian IP versi 6. IP versi 6 juga walaupun bagus juga tidak digunakan ya, karena orang sudah terlanjur terbiasa dengan IP versi 4, karena IP versi 4 itu lebih mudah untuk dipahami ya, lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dibaca. Kalau untuk IP versi 6 Anda bisa baca ya, lihat ya, ini sulit untuk dibaca dan seperti itu, sulit untuk dipahami. Beda dengan IP versi 4 kan, Anda bisa baca, Anda bisa pahami tulisannya, Anda bisa pahami ya dengan baik, seperti itu ya. Oke, baik, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan ya mengenai IP address atau alamat IP. Jadi ingat, sekali saya ingatkan bahwa yang namanya IP address ini adalah alamat IP. Pertama dia berperan sebagai alamat bagi komputer ya, sebagai penciri dari sebuah komputer ya, seperti itu. Kemudian dia juga akan digunakan untuk proses host to host ya, pengiriman data host to host. Jadi tanpa adanya IP address maka data yang kita kirim itu tidak akan sampai ke tujuan. Kalau di tujuannya tidak ada IP address, atau komputer kitanya tidak punya IP address, juga tidak akan bisa mengirim kemana-mana kan, karena apa? Karena proses routing yang digunakan untuk mengirim itu tidak terjadi kan, gitu ya. Jadi IP address ini sangat penting di dalam jaringan, dan bisa dibilang pengetahuan pertama yang perlu Anda pahami ketika Anda akan belajar membuat sebuah
jaringan gitu. Ini IP address ini nanti akan terus menerus ya diulang-ulang ketika kita nanti masuk ke dalam proses praktikumnya seperti itu. Oleh itu coba anda cari-cari referensi tambahan ya untuk memahami apa itu IP address.